Assalamualaikum. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Kali ini Bu Guru akan memberikan pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tentunya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu anak-anak. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca wacana tentang wujud benda, kalian dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan, kalian dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan, kalian dapat menuliskan pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Yang keempat, dengan mengerjakan latihan soal, kalian dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Dengan mengerjakan soal cerita, kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Yang keenam, kalian dengan mengamati contoh gerakan tari dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Yang ketujuh, dengan menirukan gerakan kaki di buku kalian, kalian dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Anak-anak di sekitar kita, manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Nah, ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kalian memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Bisa kita pelajari di subtema 2 ini, yaitu wujud benda. Nah, pembelajaran 1, wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Tentu saja kalian bisa menyebutkan contoh lainnya karena berada di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita. Jadi bisa kita lihat tabelnya. Wujud benda terbagi dari padat, cair, dan gas. Ketika di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Kalian amati di dapur rumah Dayu, kira-kira kalian bisa kelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar tersebut sesuai wujudnya. Kalian bisa menuliskan hasil pengamatan kalian ke dalam tabel yang termasuk benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Anak-anak, kalian juga bisa mengamati di lingkungan sekitar kalian. Kalian tentunya dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda yang kalian temukan beserta wujudnya dalam kotak berikut. Jadi ada tabel benda padat, benda cair, dan benda gas. Setelah kalian mengamati benda-benda di sekitar kalian, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. 1.
Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Coba apa saja tadi? Ya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Kalian bisa menyebutkan contoh benda padat yang ada di sekitarmu. Tuliskan 2 contoh. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Nah, dengan kalian mengamati di lingkungan sekitar kalian, kalian akan bisa menjawab pertanyaan tentang berbagai wujud benda. Anak-anak, pernahkah kalian naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kalian termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, motor merupakan contoh wujud benda padat. Ya, tepat sekali. Ketika hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek Edo menggunakan motor. Nah, kalian bisa perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut. Dari rumah Edo ke rumah nenek, jarak yang ditempuh adalah 5 km 300 meter. Dari rumah Edo ke kebun binatang berjarak sekitar 1.523 meter. Nah, dari kedua jarak tersebut, kalian tentunya bisa mengetahui manakah yang lebih jauh. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Sedangkan jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1.523 meter. Nah, satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer kira-kira berapa meter ya anak-anak? Ya, kalian bisa mengingat kembali satuan panjang dengan tangga satuan panjang. Tangga satuan panjang masih ingat ya anak-anak? Catat satuan panjang dari kilometer atau km, hm atau hektometer, dekameter atau dam, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter. Setiap naik 1 tingkat atau 1 tangga berarti dibagi 10. Setiap turun 1 tingkat atau 1 tangga berarti dikali 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 kilometer sama dengan berapa? Ya, 1.000 meter. Karena turun berapa tingkat? Turun 3 tingkat, berarti dikalikan 1.000. Jadi setiap 1 kilometer 1.000 meter. 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. 1 kilometer sama dengan 100.000 sentimeter. 1 meter sama dengan 10 desimeter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Baik anak-anak, dengan kalian bisa mengingat satuan panjang baku tersebut,
kalian akan bisa mengerjakan tadi, bisa mengetahui jarak rumah nenek dan rumah Edo, ataupun jarak rumah Edo ke kebun binatang. Ya, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 m. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter atau m? Kalian bisa jabarkan. 5 km berarti sama dengan 5.000 meter. Berarti 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter. Jadi hasilnya 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Sedangkan jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, bisa kita jabarkan. 1.523 meter sama dengan 1.000 meter ditambah 523 meter. Berarti 1.000 meter kita jadikan kilometer. 1.000 meter jadi 1 kilometer tambah 523 meter. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1.523 meter sama dengan 1 kilometer 523 meter. Anak-anak, ada bermacam-macam bentuk bangunan dan juga bahan pembentuk bangunan yang ada di sekitar kita. Kalian bisa memperhatikan denah jarak antar bangunan di sekitar kita ini. Ada bangunan apa saja? Nah, di situ sudah terdapat beberapa bangunan disertai dengan jarak. Yang pertama, jarak rumah Siti ke sekolah. Berapa kilometer dan meter? Kalian jadikan meter. Yang kedua, antara rumah Udin dan kantor pos, kira-kira berapa jaraknya ya? Kalian ubah menjadi meter. Yang ketiga, rumah Siti ke rumah Udin. Kira-kira berapa kilometer dan meter? Kalian ubah menjadi bentuk satuan panjang meter. Yang keempat, rumah Siti ke pasar. Kilometer berapa meter? Kalian ubah menjadi bentuk meter. Rumah Siti ke sekolah 5 kilometer 100 meter. Berarti jika diubah menjadi satuan panjang meter, jadi berapa anak-anak? Ya, 5.100 meter. Kalian bisa ubah jarak beberapa bangunan tersebut menjadi satuan baku, yaitu satuan meter. Kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian untuk mengubah satuan panjang tersebut. Anak-anak, kalian pernah naik pesawat? Nah, ketika kita naik pesawat, terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian. Untuk mengukur ketinggian disebut dengan altimeter. Alat tersebut digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berkaitan atau berhubungan dengan ketinggian. Coba perhatikan pesawat A dan pesawat B. Pesawat A 300 meter, pesawat B 4.325 meter. Berdasarkan gambar tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berapa ketinggian pesawat A
dalam satuan kilometer. Bisa kalian ubah tadi pesawat A 3000 meter, kalian ubah menjadi kilometer dengan cara apa anak-anak? Ya, ingat, gunakan tangga satuan baku. Setiap naik satu tangga atau satu tingkat berarti dibagi 10. Setiap turun satu tingkat atau turun satu tangga berarti dikalikan 10. Nomor 2, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat B? Untuk menghitung berapa perbedaan ketinggian pesawat B dan pesawat A, kalian bisa melakukan dengan cara menghitung pesawat B, ketinggian pesawat B dikurangi ketinggian pesawat A. Maka kalian akan menemukan perbedaan ketinggian pesawat. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah memperhatikan gerakan tiupan angin? Apa itu angin? Ya, angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak dapat terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Kalian bisa menirukan gerakan kertas yang seolah-olah tertiup angin. Nah, kalian bisa memperhatikan dan membayangkan ketika kertas tertiup angin, kalian upamakan diri kalian kertas. Ketika kalian tertiup angin sepoi-sepoi, bagaimana gerakannya? Tentunya angin sepoi-sepoi gerakannya pelan. Kalian juga harus membayangkan ketika tertiup angin kencang. Nah, ketika tertiup angin kencang, gerakannya tentunya lebih cepat. Nah, bisa kalian perhatikan contoh yang ada di gambar. Anak bergerak lambat. Anak bergerak cepat. Dan ada gerakan anak bergerak berputar, menirukan gerakan kertas yang tertiup angin. Kenapa kalian menirukan gerakan tertiup angin ini? Ada gerakan angin sepoi-sepoi, gerakan angin puting beliung yang bergerak berputar. Nah, ini untuk menunjukkan gerakan kuat dan gerakan lemah. Masih ingat tentunya pada pembelajaran sebelumnya. Dengan mengikuti gerakan tadi, kalian bisa membedakan gerakan kuat dan lemah. Selain gerakan tangan, kalian juga bisa menggunakan gerakan langkah kaki kalian. Kenapa kita harus mengenal gerakan tangan dan gerakan kaki? Nah, kalian bisa memadukan gerakan tangan dan gerakan kaki kalian sebagai gerakan tari. Apa itu gerakan tari? Yaitu menghubungkan gerakan semua anggota tubuh kita, termasuk tadi gerakan tangan dan gerakan kaki. Berkaitan dengan pembelajaran kali ini adalah gerakan lemah dan kuat. Nah, itu tadi yang bisa kalian pelajari dengan menirukan gerakan angin. Angin sepoi-sepoi berarti gerakan lemah. Angin topan atau angin puting beliung berarti menunjukkan gerakan kuat. Nah, demikian tadi anak-anak semua pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kalian semua, baik itu tentang satuan panjang, tentang gerakan tari,
ataupun tentang jarak rumah kalian pada suatu tempat. Dan juga tentunya wujud benda di sekitar kita. Bu Guru cukupkan sekian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.